menopause itu apa yang sudah apa yang bisa gejalanya apa gitu dok gejalanya? Sekarang kita ketika kita bicara premenopause itu memang nggak bisa dipisahkan dengan menopause ya Pok ya. Yang namanya premenopause itu kan persiapan menuju menopause. Betul. Itu biasa dialami premenopause ini persiapan ini pada perempuan di usia 45 tahun ke atas. 45 tahun. Tapi sekarang nih Pok umur 40 udah banyak perempuan Indonesia yang sudah ada gejala. Karena gaya hidup ya, gaya hidup mungkin gaya hidup, makanan, ngerokok, faktor keturunan. Itu salah satu tanda-tanda itu Pok, yaitu diantaranya kadang-kadang kita tengah malam nih Pok lagi tidur, enak tidur, murah-murah panas, tiba-tiba panas badan kita, padahal lagi pakai AC nih, tiba-tiba keringetan ya. Tapi nggak lama, cuma 10 menit habis itu biasa lagi. Itu gejalanya. Diantaranya itu, terus sering deg-degan, sering ngamuk-ngamuk nggak jelas. Nah itu mah ODGJ kalau begitu. Perempuan yang premenopause dan menopause karena hormonnya mulai menurun, kemampuan dinding vaginanya menghasilkan pelumas alami udah mulai menurun, sehingga nyeri. Sebetulnya yang nyeri itu bukan cuma vagina aja, appendix itu Mpok juga nyeri masuk ke vagina perempuan yang premenopause. Saya salah kemarin beli pelumasnya, oli saya. Penonton, gue kayak ditongkrongin debt collector tau nggak? Serem bet dah. Bang, saya nggak punya cicilan bang. Ngapain di sini bang? Lagi kerja, lihat-lihat mobil. Oh, lu mata elang lu. Pagi-pagi ngejogrok, ada yang lewat siapa nih? Betul. Mata elang ya? Makanya pas abang buka kedai pintar di pinggir jalan. Jadi besok kemungkinan saya kira-kira 20-30 orang lah bos ini. Oh demo kali ya lu, serem banget, nggak muat kali di sini. Bisa. Bang beneran? Bang? Hah? Beneran? Itu banyak yang harus ditagih? Ya tergantung ini, kalau bunyi ya saya langsung mendarat. Asik mendarat. Oh, Lion Air lu mendarat. Bisa. Aduh. Bang ini dagang apaan ya bang? Hah? Dagang apaan Ya yang penting bukan dagang orang. Tidak, ya nggak boleh ya. Lagi dagang viral semua, itu ya semua itu lagi viral banget. Apalagi di Fidusi.com tuh ada berita lagi yang itu loh perdagangan orang di Myanmar. Udah serem banget tuh. Itu orang Bekasi tuh, saya tahu itu orangnya. Oh tahu ya ente? Oh. Tapi ini jual ini sari ada? Kagak ada. Kagak jual ya? Kagak jual. Nggak dong bang. Di sini air wudhu pakai es. Ya, air wudhu pakai es. Jadi yang haram-haram tuh nggak boleh di sini bang. Siap. Nggak boleh. Bang, cap tikus boleh mau? Apa? Ngeliatin apa? Jangan ke dagangan gue, sono. Gue udah lunas semua ini gerobak udah lunas. Kayak saya nggak bisa lama-lama nih. Dia emang siapa yang lu mau lama di sini? Ngapain lu lama-lama di sini? Ini udah ada callingan. Oh, callingan. Bang ini berapa nih bang? Itu 20.000. Nanti lah, nanti saya balik lagi sore. Kok nanti bang? Udah nanti aja ribut. Tuh, berantem! Cewek aja lu gak lu tawar lu. Ya bang, makasih bang. Cewek WeChat gak lu tawar lu berapa aja. Aduh seneng banget. Tepuk tangan dong buat hari ini. Kedai Pinter pasti ada ilmu yang luar biasa menarik ya. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Luar biasa. Ini pokoknya hari ini. Halo? Iya? Aduh. Gimana sih kamu? Apa-apa selingkuh? Apa-apa selingkuh? Kurang cantik emang saya. Ya sudah, kalau gitu kita putus saja. Penonton. Ada janda 5 kali. Ngemeng-ngemeng? Ngemeng-ngemeng, kenapa nih? Saya lewat Kedai Pinter. Kata orang kan saya bodoh. Ya nggak? Tapi saya pengen tahu nih, Kedai Pinter bisa ngajarin saya nggak? Pasti dong, Po. Jangan kan ngajarin, dapat jodoh juga bisa di sini ya. Ada makanan apa nih di sini? Oh, jangan kan makanan. Saya punya sesuatu buat Po Eli Sugigi. Boleh. Saya boleh duduk nih, boleh duduk ya? Berdiri dulu dong. Belum apa-apa udah dudukin aja ya. Oh. Ini karena Po Eli selama ini pernikahannya gagal. Ya. Terus
Ya, ini- Kasih bunga bisa langgeng gitu. Ya kan maksudnya yang ngasih bunga siapa dulu? Belum tentu. Kok belum tentu? Kalau Udah bunga jelas. bang, kalau bunga bang saya mau. Cewek matre, cewek matre. Harus. Ini buat Pak Tapi Eli terima sendiri. kasih ya JJ. Buat yang menghibur. bunga. Iya, buat menghibur Bunga dong. mawar merah. Semua wanita pasti suka bunga. Semua suka bunga. Tapi ini bunga palsu. Pantas Kenapa? kamu ngasih bunga palsu. Karena cintamu palsu. Cintamu palsu dan kehidupan saya jadi palsu. Iya. Curhat yang lama-lama begitu. Enggak apa-apa, semua boleh palsu. Ah. Asal jangan gigi saya yang palsu. Ya, itu asli. Duduk Pak, duduk Pak. Makasih. Duduk Pak. Aduh, tumben-tumbenan nih mampir ke sini ada Iya nih apa? pas aku lewat-lewat ada kedai pinter. Ah pasti isi kedai pinter itu. Oh. Waduh apa makanan itu jadi pinter. Kita makan cabai jadi pinter. Kita minum jadi pinter gitu kan ya. Kayaknya keren sekali nih kedai pinter nih. Ada apa sih isinya? Kedai pinter ini selalu ada isi ilmu-ilmu tentang macam-macam. Ada edukasi Tahu. seks. Oh, kayak Bukan tahu. dong. Ini nih tahu nih. Edukasi seksual. Waduh. Hubungan rumah tangga juga Waduh. ada. Wah, ini perlu banget tuh. Perlu Karena banget. Gagal mulu 5 kali kan. Karena jalan ke Depok lewat kali. Terus? Akulah Empo Eli ke Margonda beli gulali. Aku janda 5 kali. 5 kali ya. 5 kali. Aku Coba janda kita 5 berdiri. kali. Diri lagi ah. Iya, berdiri Mau dulu. ngapain sih? Mau kita ke penghulu? Enggak dong. Latihan buat jadi pengantin. Coba salaman dulu ya. Karena yang kemarin-kemarin kan gagal mulu ya dia. Dia nggak milih gue sih. Coba kau milih gue. Nyanyi dong. Pilihlah aku jadi suamimu. Asik. Yang lebih sudah mencintaiku. Iya. Jangan kau pilih Pria yang lain karena belum tentu lelaki. Nggak taunya jalan sama laki. Udah dong. Udah, duduk Dan Pok. jangan malu juga nanti gimana dong? Kalau gue mah, gue udah jelas Pok, rumah udah ada, pekerjaan udah alhamdulillah gajinya 2 digit. 2 digit. Ya Pok. 2 digit tuh berapa sih? 2M. 2M. Makasih Mas, gitu. Kalau 2M gua mau nih jadi matre deh. Ya. Terus apalagi ya? Single otomatis, Boleh ya single. kan? Udah punya mobil. Punya. Ah. Walaupun kredit. Ya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, yang penting bayar. Bareng kan harus cari rezeki masing-masing bareng. Barang. Ya kan? Ntar pas Jangan- cerai ribut. Enggak dong. Jangan cuman Po Elinya aja yang kerja, lakinya nggak kerja. Cuak. Cuak, ya kan? Jangan Po Elinya doang yang syuting-syuting, lakinya meeting. Ya. Cuak lagi. Cuak lagi. Pokoknya Po di sini kita punya dokter. Ada. Ada dokter. Masa sih kita dong. dokternya? Ini depan praktek dokter. Nah, Dokter Inge Satyo Arianto. Kalau namanya mah udah keren banget tuh. Terkenal. Dokter Inge Satyo Arianto Arahap. enggak pakai harahap. Enggak. Penyanyi ya, Rida. Penyanyi. Beliau ini punya yayasan, Po. Oh, Namanya yayasan. Perempuan Sadar Vagina. Wah, perempuan Sadar Vagina. Nah, Penting banget buat saya nih. betul. Udah Penting 5 kali banget. menikah, kenapa bisa cerai-cerai mulu? Apa karena gigi saya, vagina saya? Gitu. Atas bawah bermasalah kan ribet ya? Makanya ribet kan. Ntar mau nanya ya. Po Eli, lagi sibuk apa sih? Duduk dulu nih. Ya, yang orang lihat lah, saya udah lagi sibuk. Caleg. Ya. Tapi mohon maaf, artis itu sekarang lagi ke caleg cuman gara-gara ikut-ikutan dan dimodalin. Apakah seorang Eli Sugigi mendaftar menjadi caleg karena hati untuk rakyat atau ikut-ikutan? Saya ini dari rakyat kecil awalnya, dari rakyat biasa. Dari orang nggak punya, dari orang miskin yang dulu cuma ikut kampanye, dari kecil ikut kampanye dapat duit. Dapat kaos. Dapat kaos. Ingat di atas mobil saya Teriak-teriak. menyuarakan partai itu. Nah setelah saya jadi selebriti ya, jadi selebriti banyak artis-artis turun di kampanye, turun di jadi pejabat, jadi pejabat dan jadi anggota dewan gitu kan ya. Terus saya bergabung berteman sama anggota dewan semua teman saya. Oke. Ternyata enak hidupnya jadi ibu dewan gitu Oh. kan. Ternyata enak ya tapi banyak harus punya kepintaran. Oh gitu, skill Otaknya, smart. skill. Walaupun dia artis tapi dia harus pintar untuk skillnya,
untuk tanya jawabnya apa nanti kalau misalkan kalian udah duduk di dewan saya DPR sana di kursi rakyat, apakah Anda cuma mau mejeng-mejeng tentang tas-tas yang flexing itu, tas branded-brandednya, atau tidur ruang ngorok di bangku DPR sana, itu tidak saya lakukan. Dan ada yang korupsi juga. Saya nggak ngerti korupsi. Kalau saya udah tahu korupsi dari agensi penonton dulu, pasti saya udah korupsi. Buktinya sampai sekarang saya nggak kaya-kaya, karena saya nggak ngerti korupsi. Banyak orang menjadi artis sama saya nih, bayar berapa jadi artis, saya tidak mau. Karena kalau dia tidak jadi artis, terusnya dia paling untuk saya uangnya minta dikembalikan, itu yang saya takut. Ya enggak, saya agensi terkenal loh dulu, Eli Sugigi itu agensi seluruh Indonesia terkenal banget. Sebagai agensi nomor 1, yang orang lewat saya bisa ngetop. Nah makanya saya gabung di anggota dewan di partai itu. Saya menunjukkan nih bahwa saya udah usia saya udah 52 tahun. Saya cocok nggak? Dan saya tahu banget rakyat yang politik itu katanya kejam. Tapi semenjak saya bergabung di partai ini, nyemplung, tidak ada kekejaman di situ. Gitu. Baik-baik, tidak ada yang curang gitu kan. Sikut-sikutan? Tidak. Kita aman. Manipulatif? Tidak. Kita aman, sangat aman. Tidak ada bergubuk orang, tidak ngatain orang, tidak seruduk orang, tidak. Kita aman banget. Nah, untuk Bu Eli sendiri masuk ke daerah mana? Nanti, aku Dapil 4. Dapil 4 itu Pulau Gadung, Cakung, Matraman. Bagi yang warga ada sono Eli Suhari, cari. Bekasi enggak? Pulau Gadung, Cakung, sama Matraman. Loh, Sunter enggak kok? Enggak loh, jangan, Sunter beda lagi. Sunter itu dapil berapa? Aku tuh dapil 4. Gitu. Dapil 4 jadinya harus pilihnya Eli Suhari, bukan Eli Sugigi. Eli Sugigi itu nama panggung doang. KTP-nya Eli Suhari. Gitu. Panggilannya hari apa? Eli Suhari. Lagi aku bapak aku narik Elicak. Tahu Elicak kalau belum lahir pasti. Elicak itu. Tahu kan Elicak? Beca. Elicak tahu kan? Beca yang penumpang di belakang pakai motor. Bapak aku narik itu sehari aku lahir. Dinamain Eli Suhari. Ya, ini dia tuh, dapil 4. Tapi nanti kalau jodoh sama gue, dia kasih marga. Apa tuh? Karena kan gue orang Batak, gue Silalahi. Pariban gue Sinaga, jadi Eli Suhari Sinaga. Ya nggak? Mau nggak pakai predikat? Eli Suhari Sinaga. Nah, berarti Sinaga tuh. Tulo. Sinaga, oh gitu. Sinaga tuh ya. Nah itu masalah. Itu jadi inang-inang gue. Ya emang harus udah inang-inang po. Gimana sih? Mau sih mau gadis lagi? Waalaikumsalam. Bu dokter mau pesen apa Bu dokter? Nanti mau mie. Ini dia Po Eli. Serem. Lu kayak gogon lu. Gitu. Ini Po Eli Sugigi, janda 5 kali sering muncul di TV. Ini apaan sih janda 5 kali? Ini dokternya? Ini Bu dokter. Ini sering di TV kan? Iya. Saya nggak percaya ini dokternya. Loh, jangan sedih. Gila emang dia. Enggak. Dia nggak sadar. Enggak, jangan takut. Kok ini memang dokter kebanyakan kadang ada yang cuma pakai jas doang tapi bukan dokter. Kalau dokter itu pakai jas ada tulisan si dokter gitu. Gak penting. Banyak yang pakai jas ada tulisan tapi dokternya dokter gadungan juga ada. Abal-abal. Ini dokter Inga ini. Ini dokter Inga Satyo Arianto. Salaman. Saya mau cek Instagramnya dulu. Cek dulu. Biasanya ada dokter itu semuanya ada di Instagram ya. Betul. Dan di Google. Duduk. Bu dokter. Mungkin mau cek itu Cek profilnya. tanda keanggotaan. Ada Inga Unugraha lagi yang kemarin lagi sore. Nyalain lagi. Lu mah perceraian mulu. Berbau-bau perceraian. Yang mana ini? Perempuan sadar. Perempuan. Oh ini dia. Instagram beliau itu. Perempuan sadar vagina. Vagina harus sadar ya. Lu ngomong vagina ke sono lu, ke sini. Ke sini. Ada perempuan juga di sana. Oh iya benar. Mungkin di luar sana maksud saya. Bukan di sini. Coba lihat. Oh iya benar. wajahnya. Benar. Wajahnya benar. Udah follow dong. Follow komen. Banyak banget Oh iya nih. Tuh. Kan? IG-nya
perempuan sadar vagina. Biar pada follow. Oke, harus. Jadi ternyata perempuan itu jangan sadar diri aja ya. Betul. Harus sadar vagina. Sadar vagina juga walaupun dia muka dicantik-cantikin, dibedak-bedakin, Skincarean. skincarean, ternyata bawahnya nggak dijaga. Ya, bau lagi. Itu udah banget. Sakit. 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 Kadang saya pernah tuh ya dok ya, ini Elis gigi ya. Saya pernah luluran di suatu salon. Eli udah berapa kali nikah katanya. Sudah itu masih 4 ya, masih 4 kali nikah. Jangan tanya dulu. 4 nikah. Ada lu Eli katanya yang perempuan di sini cantik banget mukanya, tapi pas kita buka celananya serem bau katanya. Udah gitu bentuknya katanya udah apa? Aut-autan. Kalau Eli masih bagus ya, katanya nggak keluar, nggak jenggerin. Oh, Eli masih bagus. Coba dites dulu ya. itu kan aku nggak ngerti tuh saat itu. Aku nggak ngerti apa bagus dan jeleknya dan bau di vagina perempuan itu kan dia cantik tapi nggak ngurus. Kalau Eli keurus ya walaupun nikah 4 kali kok tidak keluar ininya bibirnya bentuknya katanya gitu. Kan udah Pintu Cowboy itu episode yang lalu. Tapi itu kan masuk ke vagina juga ya, sadar perempuan juga. Betul itu betul. Walaupun jadi percuma muka kita cantik, percuma badan kita skincare apa kulit glowing mulus, tapi vagina nggak dijaga itu dong. Betul. Pintar juga nih. Pintar. Pantas Pantas jadi anggota dewan. Nomornya lo. Belum dikocok. Berarti lanjutkan, gimana? berarti bentar nih Bu Dokter. Poeli kan caleg nih, berarti nunggu aku ntar coblos Poeli ya. Coblos apanya tuh? Ya kan? Kesini dong ke mulut. Ingat, coblos gigi Poeli. Poeli ya. Ya ada giginya. Jangan dong. Jangan ya. Enggak digambar. Digambar Eli Suhari, nggak ada fotonya sekarang. Oh. Ingat ya, nggak ada foto sekarang. Cuma nama. Oh, nama Ya. aja. Nama. Fotonya dihilangkan. Jadi Fotonya buat nikah nanti. bisa baik Kang Kabel. Lanjut nih. Nih mumpung ada dokter Iya nih. Poeli dok. mau nanya apa nih? Wah alhamdulillah banget saya ketemu dokter ya yang selama ini saya nggak ngerti tentang vagina. Saya cuma nanya tentang kehidupan saya doang, curhat saya doang. Tapi kenapa laki-laki bisa kabur? Kenapa laki-laki bisa selingkuh? Kenapa laki-laki juga melihat kita tuh risih itu ternyata dari vagina juga bisa Menjadi menyebabkan penyebab. itu. Nah dok saya mau tanya nih tentang premenopause, gejala menuju menopause itu apa yang sudah apa yang bisa gejalanya apa gitu dok gejalanya? Sekarang kita ketika kita bicara premenopause itu memang nggak bisa dipisahkan dengan menopause ya Pok ya. Yang namanya premenopause itu kan persiapan menuju menopause. Betul. Itu biasa dialami premenopause ini persiapan ini pada perempuan di usia 45 tahun ke atas. 45 tahun. Tapi sekarang nih Pok umur 40 udah banyak perempuan Indonesia yang sudah ada gejala. Karena gaya hidup Gaya atau hidup, mungkin gaya hidup, makanan, merokok, rokok itu juga bisa. Nah, saya tidak merokok nih dok, tidak minum, tidak ngerokok, tapi kok saya menopause itu di sekitar umur 47-an atau 48 keturunan. Oh keturunan. Oh bisa jadi keturunan. Menopause itu masih muda. Masih 47 tuh masih mens dikit-dikit. Oh berarti ya masih pre itu. Maksudnya masih pre. 3 bulan sekali itu yang badan tidak enak, sakit, nyeri, dan emosi gitu. Itu bisa begitu juga pengaruh. Iya, itu salah satu tanda-tanda itu kok ya itu diantaranya. Kadang-kadang kita tengah malam nih Pok, lagi tidur, enak tidur, murah-murah panas. Tiba-tiba panas badan kita, padahal lagi pakai AC nih. Tiba-tiba keringetan ya. Tapi nggak lama, cuma 10 menit habis itu biasa lagi. Itu gejalanya. Di antaranya itu, terus sering deg-degan, sering ngamuk-ngamuk nggak jelas. Nah itu mah ODGJ kalau begitu. Maksudnya sensitif. Enggak, maksudnya ini apa, bukan ngamuk-ngamuk, maksudnya emosi. Oh emosi, emosi yang tidak terkendalikan. Apa namanya emosinya tuh swing tuh loh. Kadang-kadang naik, kadang-kadang naik turun. Nah terus sering nyeri pinggang. Saya mah kalau emosi nih ya, kalau lagi saya diambil orang, tuh contohnya tadi Irfan dari ruang satu, ngambil Irfan kan, itu baru saya emosi tuh. Emosi. Itu untung Irma, Itu wajar. Untung itu Irma yang ngambil ya, bukan laki juga yang ngambil.
Oji, yang mana Oji nih Oji? Ini Oji nih. Oh udah gede jangan begitu Ji ya. Dan gitu. Nah, Ya, dok, kalau terus, yang dok. tadi saya katakan itu kan gejala yang merasakannya kita sendiri, Mpok. Ya kayak sering sakit pinggang dan itu kan kita Pinggang, iya. sendiri. Yang bahaya itu gejala premenopause dan menopause yang terjadi pada diri kita yang ikut merasakan bukan cuma kita, tapi pasangan kita. Pasangan. Oh pasangan kena juga? Nah, apa contohnya? Contohnya, Contohnya pada perempuan yang premenopause dan menopause, keinginan bukan cinta ya, bukan cinta, bukan keinginan memiliki dirinya, mencintai dirinya seutuhnya, bukan, tapi keinginan nafsu untuk melakukan hubungan seksual sampai orgasme itu mulai menurun. Oh. Karena memang hormonnya makin menurun, Pok. Nafsunya berkurang deh ya. gitu ya? Nafsu untuk melakukan hubungan seksual loh, Pok, sampai orgasme. Iya. Penis masuk ke vagina gitu ya, Pok Tahu ya. ya tahu. Oh, tahu ya kok. Tahu udah 5 kali. Itu kan dijelaskan dokter. Udah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa nikmat yang sudah mulai menurun ya, karena kan vaginanya pada perempuan yang premenopause menopause itu pasti vaginanya cepet banget kendor. Oh, Dalamnya itu loh, dalamnya. Pok, bukan masalah luarnya yang bukan luarnya yang enggak koboy, dalamnya nih loh, Pok. Iya, Makin kita premenopause menopause itu kendornya cepet. Rasa nikmat berubah. Berubah dan sakit ya? Nah, yang ketiga, saat melakukan hubungan seksual terasa nyeri. Nyeri. Jadi saat suami udah ngasih kode-kode, aduh deg-degan kok. Aduh, habis ini nyeri dah gua. Oh kayak nyeri itu kayak masih perawan. Oh ya. Bukan. Padahal karena nggak ada pelumasnya Karena itu. pada perempuan yang premenopause dan menopause, karena hormonnya mulai menurun, kemampuan dinding vaginanya menghasilkan pelumas alami udah mulai menurun. Sehingga nyeri. Sebetulnya yang nyeri itu bukan cuma vagina aja, penis itu, Mpok, juga nyeri masuk ke vagina perempuan yang Saya premenopause. salah kemarin beli pelumasnya. Oli saya salah. Baru mau ngomong, olinya yang 2 tak lagi. Nah, itu tiga sekawan ini loh, Mpok, yang banyak terjadi pada perempuan premenopause dan menopause. Dia lengah, nggak dicarikan solusinya. Dia pikir suaminya juga tua, dia sama saya udah kayak. Oh salah. Kalau laki-laki itu makin tua makin jadi. Betul. Kalau laki-laki dia Pintar. tua aja masih bisa cari yang muda. Ya nggak? Laki-laki kan laki-laki itu nafsunya semakin tua semakin tua. Bukan jangan salah kayak kakek yang memperkosa anak kecil aja. Bener. Iya nggak? Bener, Kayak bener, kakek bener. memperkosa anak Di bawah kecil aja, umur. di bawah umur aja ada itu. Karena Bener. Nafsunya itu. Jadi jangan salah berakhir itu. Minta kalau kayak kakek awas sama begitu ya. Ayo. Jangan. Penonton. Tapi kok Po Eli anak muda semua suaminya. Apakah Po Eli ternyata laki? Karena saya tidak nafsu sama kayak kakek. Oh, nggak Saya beda. nafsu sama anak muda. Kan saya udah tua nih. Jadi kalau anak muda kan masih bisa ngimbangin lah. Bisa ngimbangin. Nimbangin gerakannya nih. Ya. Masih bisa saya ajarin dong. Oh, gitu. Kalau saya capek berhenti dulu di kita gitu. Bentar yang napas dulu gitu ya. Iya. Napas Itu dulu. kan dok ya. Oh, Nah, kalau Po Eli nih. Po Eli gejala apa yang pernah Po Eli rasakan? selama Dari ini saya kan premenopause udah atau jadi menopause? janda itu udah sering kali jadi janda ya. Jadi 2 tahun sekali jadi janda, 2 tahun sekali jadi janda. Bingung kan saya menceritakannya. Saya bertanya sama suami saya, diam. Apakah masalah seks? Bukan. Bukan masalah seks saya. Bagaimana saya pernah nanya sama suami, bagaimana permainan seks saya? Oke. Dia ngomong, Ada komunikasi gitu? ada. Saya harus. Gitu. Nggak liar emang kok kuda. Jadi saya pernah menanyakan, saya nggak malu-malu orangnya saya nggak malu-malu untuk menanyakan gimana seks saya gitu kan. Oh dia bilang enak gitu kan, dia bilang masih rapet gitu kan ya. Ya tadi masih bagus lah dan tidak bau gitu kan. Itu kan yang vagina yang dibutuhkan perempuan. Saya cerai bukan karena masalah vagina ternyata banyak yang tidak mengimbangi maunya saya gitu. Kan berondong beda sama yang sudah seumur. Berondong itu egois, banyak egoisnya bener kan? Dia maunya menang sendiri, dan juga ternyata ada juga dia selingkuh. Selingkuh itu karena mungkin dia pengen rasain yang muda bagaimana, udah sama yang tua, yang muda gimana rasanya? Mungkin. Ya nggak Bu? Iya. Ya Bu dokter.
pengen dong, kan aku udah tua ya. Suamiku masih umur lagi itu aku 40, dia masih 24. Jauh dong. Jauh. Saya 29. Enggak milih juga gue. Enggak masuk level gue enggak. Terus. Iya, ternyata ada 1-2 yang selingkuh. Yang dua sama selingkuh sama laki, ternyata enakan laki katanya. Selingkuh sama laki, enakan laki, aduh. Iya katanya Bu. Memang iya. Iya kalau sama yang tiga itu karena ada perbedaan agama, bukan masalah. Oh, perbedaan agama. Ada perbedaan agama. Saya jadi istri ketiga pernah. Perbedaan agama, iya. Jadi saya cerai itu gara-gara satu yang bapaknya anak-anak itu ekonomi. Saya punya anak 3 dari dia. Saya punya anak 3, 12 tahun kita menikah, tidak ada masalah karena ekonomi yang membuat saya perceraian. Yang kedua karena itu sesuka sama jenis, ada juga yang kedua. Ya, saya ceraikan. Yang ketiga, saya jadi istri ketiga, tapi saya cinta banget sama dia karena dia laki banget, ganteng laki banget. Masalah seksnya itu, ampun Bu mainnya, aduh. Helikopter. Sampai 2 jam tidak kelar-kelar. Bentar. Sinetron Cinta Fitri lu Enggak. Maksudnya itu 2 jam banguninnya ya? Bukan. Maksudnya itu nggak bangun-bangun itu mah berarti. Itu suami saya yang kedua yang begitu 2 jam nggak bangun. Oh 2 jam banguninnya. Suami yang ketiga mah enggak Bu, colek dikit langsung bangun. Iya. Gimana nggak bangun? Coleknya pakai setrum. Mati dong. Terus lanjut. Nah, itu jadi aku nggak ada masalah sama Fagina. Cuman mungkin pas yang kelima ini baru 6 bulan aku jadi janda ya. 6 bulan baru janda itu sudah berkurang tuh rasa seks aku. Aku milih kerja kesibuk. Jadi aku LDR sama dia kan, jarang ketemu. Dan masalah seks saya tidak utamakan gitu. Makanya dia lari ke laki-laki. Waduh. Aduh, gue komen deh kalau kayak gini. Ngomong tadi. Kan ngomong dulu tadi. Iya. Ya. Aduh. Nah nih, kepo nih Bu Dokter nih, perubahan hormon yang terjadi selama premenopause dan menopause itu gimana? Perubahan hormonnya apakah naik turun? Perubahannya itu saat masih premenopause itu naik turun. Naik turun tapi naik dikit, turun naik dikit. Tapi kalau sudah menopause drop turun. Jadi intinya perempuan itu jantungnya lebih kuat. Iya. Mainnya kuat. Vaginanya pelumasnya itu lebih banyak, terus termasuk kekencangannya itu yang memelihara adalah hormonnya. Saat hormon ini makin menurun, otomatis hal-hal ini akan berimbas. Iya. Bisa paham ya, Mpok ya? Bisa dong. Jadi kalau misalnya perempuan itu di fase premenopause dan menopause udah keniscayaan, ini sudah istilahnya ya, sudah hukum Tuhan. Seiring usia tuh memang nafsunya menurun karena estrogennya udah mulai menurun. Pelumasnya nggak ada, nyeri karena memang estrogennya sudah nggak ada. Jantungnya makin sering berdebar-debar, iya. Gampang kolesterol, iya, karena estrogennya sudah mulai nggak ada. Terus rasa nikmat saat melakukan hubungan seksual itu beda, iya, karena estrogennya sudah mulai nggak ada, kolagen di vagina. Jadi kalau ada perempuan di usia premenopause dan menopause, Pok, itu kalau masih bilang vaginanya masih kayak dulu dalamnya, itu enggak, Mpok. Karena memang hormonnya udah mulai nggak ada, Mpok. Ditandai dengan menstruasinya. Kan, jadi kalau mau ngomong enggak masih, tapi mensnya udah nggak mens. Nah, ini kan namanya denial nih, nah gitu loh, Mpok. Saya sih akuin Dok, setelah umur 52 ini, tapi kalau saya masih kadang-kadang saya nonton film ya, yang ada seks-seksnya itu. Film lu nggak punya di rumah itu pasti. Tarzan X. Film ada seks-seksnya itu. Saya masih punya rasa nafsu. Rasa nafsu dari sini dari masih ada gremet-gremetnya ya? Iya, di bawah situ. Iya, di bawah. Itu baru-baru kemarin juga saya nonton seks, ada film ada seks seperti itu, kok saya masih nafsu ya? Pengen. Masih terasa dari bawah. Nah, itu ada hubungannya berarti dengan kesehatan fisik atau emosional juga? Apa itu? Jadi memang ada 10% perempuan yang premenopause dan menopause saat ada trigger. Nah, saat dirangsang, entah itu visual atau audio, mendengar desakan-desakan, itu ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Tapi sekali lagi, Mpok, saat ini penis masuk nyeri, makanya memang harus pakai pelumas dari luar, Mpok. Tadi 2 tak tadi. Pelumas dari luar. Dan untuk bisa mencapai klimaks, memang bagaimana caranya, dalamnya itu harus kayak dulu. Nah itu diapain caranya? Lo main
dong ke perempuan sadar vagina 1 jam sendiri kalau kita mau belajar. Untuk menghilangkan rasa nyeri pakai pelumas. Untuk konsul ya. Ya, konsul nyeri pakai pelumas. Untuk bagaimana hubungan seksual ini berkualitas itu loh teh. Berkualitas. Cengkramannya itu ada. Jadi kita nggak merasakan. Kita tuh nggak orgasme palsu gitu loh. Oh iya pura-pura. Paham ya Mpok ya? Paham. Biar laki enggak. Itu harus tahu bagaimana caranya biar di dalam itu biar katanya tadi kedut-kedut. Nah, ini Madara Mawangsa ngomong kedut-kedut. Untuk fisik dok, ada mempengaruhi fisik sampai parah mungkin gitu? Fisik? Gara-gara hormon naik turun? Ngaruh ke fisik? Oh pasti. Parah. Yang tampak luar ya, yang tampak dalam ya tadi ya, pembuluh darahnya itu mulai kaku, jadi gampang kolesterol, gampang hipertensi, gampang stroke. Tampak luar pada perempuan-perempuan premenopause dan menopause, flek mulai timbul. Oh, ini aku udah. Flek mulai timbul itu memang normal. Oh, itu memang hukum alam. Flek mulai timbul dan cepat sekali wajah ini kendornya. Bayangkan, wajah ini kita kasih serum, kendor. Kayak mana kira-kira ini? Vagina ini gimana kira-kira? Jadi kalau kita ngelihat wajah perempuan ini atasnya wajah atas kendor, berarti bawahnya ini 2 kali lebih kendor daripada wajah atas. Alhamdulillah, sih kendor-kendor banget berarti. Enggak, Pok. Tapi yang atas ini kan dikasih serum, Pok. Hah? Kan maksudnya kan Empok pakai Skincare lah. skincare. Kalau atas skincare. Kira-kira bagaimana? Bawah juga perlu di skincarein berarti ya. Nah, itu. ada Makanya perawatannya. sadar Ada perawat. vagina. Nah kalau saya mah belinya itu aja tuh yang di toko-toko yang untuk kayak apa? Agar. Dilanerin dong gua habis itu. Lanjut. Ya sabun sirih. Oh, sabun-sabun begitu. Ratus. Kita jaga ratus, sabun sirih. Itu bagus juga. Nah, kayaknya Empok ini dapat insight nih dari PSP. Ratus, sabun sirih itu selama ini dikerjakan oleh orang dianggap itu benar padahal itu salah, Empok. Salah ya. Nanti kita belajar lagi ya, Empok. Banyak soalnya yang pakai sabun. Nah, nanti kita belajar. Banyak lagi. orang merawat ratus, ya enggak? Kadang buat vagina, katanya juga Padahal? vagina. Gitu. Padahal itu tidak bagus ternyata. Nanti kita Aku belajar pernah lagi. juga dari dokter Korea pakai alatnya panjang begitu, dimasukkan ke vagina kita. Nanti di komputer itu ada masih bagus nggak vaginanya. Kalau dia mencapai sampai 500 lebih itu masih bagus. Itu pernah saya dicek begitu pakai alat dari Korea. Ternyata itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu saya pakai seperti itu 47. 47 ternyata masih bagus. Masih bagus. Masih 5.000 ya, 500. Masih 500 lebih. Nah, tapi kan- dokternya aja kalah katanya. Dokternya aja kalah. Ya, Karena tapi kan kan dia, itu Empok waktu itu kan memang hormon Empok mungkin masih belum mengalami penurunan apalagi. masih tinggi ya. Tapi itu wajar karena kan kita perempuan memang Tapi kadang perempuan itu kalau stres, capek, kerja, malas untuk seperti itu. Itu kan? Bener dong? iya. Malas untuk perempuan seksual. Iya, malas untuk berhubungan seksual itu kan. Sehingga laki-laki bisa-bisa marah. Karena kita dosa sebagai istri tidak melayani suami. Kan dosa. Tapi kalau istri udah ngomong anak, udah ngurus suami, capek, ketiduran. Yang ada nanti laki-laki marah akhirnya selingkuh. Cari-cari lain. Oh tenang Po, saya nggak gitu Po. Ngertiin istri udah capek syuting segala macem, malah gue bikin kayak permaisuri ya. Iyalah orang laki juga kerja di rumah aja ya nggak? Lah kerja sama-sama kerja, bukti gue di sini. Ya udah kalau mau sini sama saya lamar saya sekarang. Lah ini tadi apa ini? Apaan bunga palsu? Lamar saya sekarang. Sebentar. Pinusian kayaknya saya di sini mengganggu ya di Obat tengah. nyamuk. Kayaknya saya di tengah ini gimana ya? Bu dokter ini obat nyamuk bakar di sini. Gitu ya. Ya Pak Eli ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo Pak ya. Pernah. Oh iya, aku kan mau nanya terapi ya tadi. Terapi hormon tuh ada kan? Iya. Dan gangguan-gangguannya juga pasti kan dokter udah ngerti gangguan pada wanita tuh kalau kena menopause dan menopause tuh gimana. Saya pengen jelasin, udah dijelasin tadi kan? Udah paham semua kayak saya sih udah paham semua tentang menopause dan rasa saya juga saya ngerasakan sendiri soalnya. Sakit-sakit badan, gejalanya, suka marah, kadang emosinya cepat ke kontrol. Tapi bukan ODGJ ya, bukan. Apa sih? Odong-odong. Malu ngobsek. Tenang Po, selama ini kan ngerasain sendiri. Abis ini ntar kita ngerasain berdua. Nah itu, Ayo. gimana tuh terapi hormon? Terapi hormon. Berarti Kak J, Empok ini pintar. Biangkeroknya adalah estrogen.
Berarti dok, biar saya gejala-gejala itu nggak ada, berarti estrogen saya yang hilang harus saya ganti. Ya, berarti pinter berarti dia ya. Oke, hari ini akan saya bagi. Gimana dok? Aduh, pinter-pinter. Nah, terus gimana dok kalau kita ikut terapi hormon? Jadi kita ganti hormon estrogen yang hilang di tubuh, kita kasih dari luar gitu ya, Pok? Ya kira-kira enggak. Maksudnya kan ditanyakan kan gitu. Terapi hormon itu kan prinsipnya hormon yang estrogen yang sudah nggak ada di dalam diganti dari luar. Gitu. Ini akan saya jawab. Dokter, menyarankan terapi hormon pada pasien, Pok, itu bukan untuk selamanya, Pok. Paling hanya untuk setahun. Agar apa? Agar pasien ini lebih siap menghadapi perubahan. Jadi terapi hormon ini tidak boleh dilakukan lebih dari setahun. Pok, hormon kita sendiri saja dalam tubuh kita kadang suka nakal, Pok. Betul dok. Penyebab kankernya kadang-kadang ya hormon yang ngacak, hormonnya sendiri yang ngacak, Pok. Hormonnya sendiri yang paling ngerti kita, kadang-kadang ngacak-ngacak, ngawur-ngawur. Jadi kanker serviks lah, kanker payudara dan lain-lain. Apalagi hormon yang dari luar, Pok. Nakal banget kan. Saya jadi, mau tanya itu dok. Boleh, tapi jangan lebih dari setahun dan sesuai aturan nasihat dokter. Saya mau nanya dok, kan katanya kalau menyebabkan kanker serviks itu orang yang mainnya jorok. Orang yang ganti-ganti pasangan, gitu kan? Itu apa betul dok? Sebenarnya, Pok, ini udah saya bagi di episode-episode yang sebelumnya. Tapi hari ini khusus untuk Po Eli agar nanti dibagikan pada perempuan-perempuan lainnya. Nanti akan saya bagi. Penyebab kanker serviks itu banyak, Pok. Ada banyak. Nah, sekarang kita ambil yang Empok tadi ya. 75% adalah penyebabnya virus HPV. 75%. Yang virus ini, Pok, karena perempuan-perempuan yang mainnya jorok, gonta-ganti pasangan, punya suami nakal, ke rumah bawa oleh-oleh. Paham ya, Pok? Paham. Yang 25% ini penyebabnya yang karena punya anak banyak, melahirkan anak terlalu deket gitu loh, Pok, faktor keturunan, gaya hidup, rokok dan lain-lain. Yang Empok tadi tanyakan, iya benar, perempuan yang gonta-ganti pasangan, yang suaminya nakal ke rumah bawa oleh-oleh, mainnya jorok, iya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kanker serviks, Pok, ya mau nggak mau, 75% ini kita hindari, yaitu jangan gonta-ganti pasangan. Kita harus usaha, kalau suami minta kita kasih servis sebaik-baiknya. Jangan sampai dia pakai vagina di luar sakit, ke rumah bawa penyakit. Vagina juga yang merusakkan diri kan. Kita juga yang vagina sedih. ya, laki-laki juga. Betul kan? Ya, Pok ya. Betul orang nunduk aja. Betul gitu. Jadi betul gitu. Clear ya, Pok ya. Clear. Nah, jadi benar kata Pok. Nah, kalau untuk gangguan menopause atau premenopause nih, Bu Dokter, itu ada hubungannya dengan kurang tidur. Hormonnya jadi naik turun gara-gara kurang tidur. Masalah hormon nih. Masalah hormon gara-gara kurang tidur. Ada nggak sih tips untuk mengurangi rasa kurang tidur Nah itu? gue juga semakin tua. Makin tua katanya Iya, tidur. memang. Iya. Kalau malam gelisah ya, Pok. Betul, gelisah. Gelisah geli-geli basah. Kalau Po Eli bukan geli-geli basah, geli-geli ujung-ujungnya pisah. Itu mah udah nasib saya kalau begitu. Nah, ya memang masalah susah tidur itu masalah yang sangat banyak diderita oleh perempuan-perempuan yang premenopause dan menopause, Pok. Betul. Makanya, Pok, kadang-kadang perempuan-perempuan yang sudah menopause, Pok, bilang gini, Mas, saya tuh loh, Dok, susah tidur, Dok. Apalagi kalau samping saya tuh ada suami saya nih, Dok. Ngorok lagi. Ada bapaknya, Dok. Ngorok aja. Lagi. Makanya saya tuh udah lebih baik saya tuh tidurnya misah, Dok. Salah itu. Aduh. Salah. Lama 3 bulan bisa ranjang. Ya, itu, Pok. Karena memang dia gelisah, Pok. Ada orang di sampingnya itu kan memang panas, awaknya panas, emosi, susah tidur. Itu saya, Dok. Saya nggak betah kalau ada laki tidur atau yang ngorok kalau begitu. Kalau ada pasangan di samping saya gelisah tidurnya. Kenapa itu? Nggak bisa tidur. Itu orang lain sih, coba gue di samping. Beda. Serem. Nah, ya, jadi memang untuk urusan yang satu ini, untuk urusan satu yang susah tidur, ini memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita pelan-pelan harus insight melihat ke diri kita sendiri. Ini memang gejala alami saya memang susah tidur. Kalau kita yang muslim susah tidur, ambil air wudhu, sholat. Ambil air wudhu, ngaji, pasti ngantuk. Iya. Kalau udah kena urut ngaji itu pasti ngantuk. Dengan pengajian aja ngantuk,
Jadi besok gini aja kalau usah tidur, sebelahnya masjid, ada orang ngaji-ngaji. Ngomongin kesana besok tidur bareng. Kalau besok susah tidur. Kalau gue besok susah ngaji. Oh iya Itu, gitu. lu ngaji aja samping gue. Jadi gue tidur ya ngaji. Tapi jangan ngaji. Ngaji ya. Baru gue bilang jangan baca Yasin ya gitu. Itu metong sama gue. Ya. Ya, jadi intinya memang kita harus sadar diri gitu loh. Ngomong itu ya sudahlah. Ya saya harus bisa tidur. Jangan suami jangan, nah kamu jangan. Oh ya enggak. Nanti dia akhirnya terbiasa, enggak ada kita. Jangan sampai dia nanti ada kekasih lain. Apalagi seperti itu saya kesentuh badan nih. Saya ini dikit aja kesentuh bangun. Dengar suara dikit aja bangun itu dok. Kenapa? Semenjak sekarang pas umur saya 50 tahun ke atas, saya itu susah gelisah. Tidur dengar suara dikit aja bangun. Itu kenapa ya? Memang seperti itu. Jadi akhirnya saya minum obat tidur, kadang-kadang beli obat tidur. Pengen karena capek kan. Pernah saya saking capeknya habis dari Medan. Ngajak sih. Dari 2 hari saya tur ke Medan, saya pulang malamnya saya minum obat dulu untuk di pesawat. Saya minum deh biar tidur di pesawat 2 jam kemarin kan Medan Jakarta. Ternyata saya pulang langsung koper saya ketinggalan, saya lupa ada koper. Ya. Saya pulang naik mobil sampai rumah bangun, koper saya mana ya? Masih di bandara. Jadi kopernya kan lewat itu bagasi, bukan di bagasi kan? Bukan di cabin. Ya kan? Di bagasi. Itulah. Bagasi, bukan cabin. Itu sih janda nggak punya suami sih. Nggak Nggak ada yang ngingetin. Nggak ada yang ngingetin. Itu dok. Jadi saya kalau minum tidur nggak mau lagi saya minum obat tidur lainnya. Karena lupa gitu kan. Ya, kalau memang misalnya sangat terganggu dengan gejala susah tidurnya, waktunya konsul ke dokter. Nanti dokter pasti akan memberikan obat tidur yang dosisnya Tidak akan tinggi, diturunkan ya. bertahap, dan kalau sudah sampai ke taraf yang memang udah cemas berlebihan, nanti Mpok Eli pasti akan disarankan ke dokter spesialis jiwa. Waduh. Enggak. Iya. Ke dokter kejiwaan belum tentu. berarti kalau kita tuh ODGJ Bukan. Gangguan kecemasan juga termasuk di situ, gitu loh. Biar soalnya kalau itu nggak dikelola, nanti akan berimbas kepada hubungan antara suami istri. Padahal bangun saya pagi banget dok. Pagi banget saya bangun, tapi kenapa tidurnya tuh jam 2, jam 3. Ya, coba mulai sekarang kalau Bangun susah pagi tidur, lagi. wudhu, sholat malam. Pasti habis itu ngantuk. Bangun pagi Iya, pasti. sih, tapi yang siapin sarapan nggak ada orangnya. Ngarep lagi nih orangnya. Yaudah kita nih lagi bahas Kak Gina. Oh iya. Bu dokter nih, kalau dari fungsi seksualnya gimana nih dok? Ada gangguannya nggak untuk masalah yang hormon tadi? Ke fungsi seksualnya ada gangguan nggak? Ya pastilah, fungsi Dari cara seksual mengatasinya. ya pasti yang tadi udah saya omongin. Nafsunya mulai menurun. Sekali lagi ya, bukan cinta. Kalau cinta, pengen pasti. disayang, pengen dibelai Itu ada. masih. Itu masih. Tapi kalau hubungan seksual tuh nafsu untuk penis ini masuk ke Itu vagina tuh kebutuhan biologis. biologis ini Biologis pasti itu ada. akan berkurang, nikmatnya beda dan nyeri. Kalau biar itu semua nggak terjadi, belajar ke perempuan dan vagina. Pembahasannya Nah, panjang. dok, saya mau nanya dok, gimana cara menjaga kesehatan tulang, mengurangi resiko osteoporosis? Ya nggak? Offset. Sama ini nih. Poeli nggak pernah salah, saya yang salah. Selama premenopaus itu kan Oke. ya harus ada tulang. Emang tulang saya, dengkul saya udah keganggu nih dikit. Ya kan Pak? Wajar ya. Wajar. Wajar. 52 tahun wajar dong. Bentar. Wajar. Ngomongin tulang, Poeli tukeran tulang yuk. Ya? Kamu jadi tulang rusuk, aku jadi tulang punggung. Tulang ekor. Tulang ekor di mana? Di mana tulang ekor? Kamu jadi tulang rusuk aku. Aduh. Senangnya digantiin tulang. Ya, Tapi sakit perut gua. enak langsung. Enggak bener serius ini. Ah. Boleh break gak? Boleh break gak? Bentar, pakai buruan yuk. Boleh. Po lagi. Udah ini ada dengan permasalahan tulang. Jadi kalau misalnya biar gak osteoporosis, pastikan minum susu dan Susu. untuk tulang. banyak jalan kaki tiap hari. Oh. Kayaknya gitu aja. Oh gitu. Nanti belajar lagi di Lu sih perempuan jalannya dan di hati vagina. gue sih makanya. Diet Berarti dan aku harus banyak minum susu yang mengandung untuk tulang. Tulang. Dan banyak jalan Tulang, kaki. kalsium dan banyak jalan kaki.
Jalan kaki kemana? Ke hatiku. BK. Yang ada gue di pinggir kali jatuh sama anak-anak BKT ya nggak? Nongkrong pinggir kali, makan lagi. Nah itu tadi kayak jalan kaki apa segala macam bisa mengurangi premenopause atau menopause nggak? Bukan mengurangi, jadi itu untuk memadatkan tulang. Oh, buat jadi tulang aja. bagaimana caranya biar tulang kita itu kita nggak gampang bongkok dan nggak gampang ngilu-ngilu. Dan untuk yang premenopause dan menopause itu ada apa aja? Gaya hidup yang harus dilakukan, Bu Dokter? Ya, seperti diet gitu? ya seperti hal-hal lainnya. Teman-teman, banyak makan makanan yang mengandung vitamin, mineral ya, seperti sayur, Kalsium. buah dan lain-lain kalsium. Terus gimana cara menjaga kesehatan tulang, mengurangi resiko osteoporosis selama premenopause yang tadi selain minum susu? Kan karena ada susu kalsium kan mahal. Di teman-teman sini kan ada juga yang kurang mampu misalkan. Iya. Jalan kaki oke bisa. Air putih, air putih. Air putih banyak. Ya ini aja. Jadi teman-teman banyak berjemur dah. Berjemur. Banyak berjemur ya paling enggak ya berjemur. Saya mau kamar mandi bentar boleh nggak? Kamar mandi. Enggak bentar dah. Boleh. 5 menit ya. Boleh. Kan terusin lagi Boleh, bentar ya. boleh. Ya udah nggak lucu lagi nih. Nonton. Wah Eli beser ngeliat saya. Tora. Gimana? Aduh. Bentar ya dok. Po Eli udah ada lagi nih. Nonton. Ini baru ngobrol udah rembes aja. Gimana yang lain? Iya enggak? Aku lihat muka JJ ya. Jadi gimana? Pengen bolak-balik kamar mandi mulu. Mules. Enak dong. Itu baru ngeliat muka gue belum yang lain. Muka gue nih bolak-balik kamar mandi. Kalau dia ngeliat yang lain, dia gue bolak-balik. Hah? Kok mata elang nih. Mata elang banget. Gigit lo dong. Alot. Pertanyaan terakhir buat Po Eli nih. Ya. Masih ada keinginan untuk menikah atau berumah tangga lagi nggak? Setelah gagal kesekian kalinya. Sekian kalinya untuk rumah tangga dulu. Yes, asik sedang banget. Belum ya? Belum jauh. Insya Allah. Kalau emang Allah ngasih, kita sebagai manusia nggak boleh takabur. Jangan bilang nggak mau nikah. Ternyata nikah lagi kan malu ya dok ya. Jadi insya Allah kalau misalkan Allah ngasih jodoh buat aku yang terbaik ya, apa salahnya aku jalanin. Tapi sekarang aku tidak milih-milih lagi. Entah itu berondong, entah itu yang umurnya lebih tua dari aku, atau seumur itu aku terima. Yang penting itu tahu tanggung jawab aku, karena aku selama ini tidak boleh kasih nafkah sama suami. Selama pernikahan aku cari sendiri. Jadi aku pengen seorang suami ngasih nafkah aku, cukupin aku gitu kan ya. Itu sih yang aku belum dapetin dari suami. Saya terima nikahnya Eli Suheri. Suheri kan? Bin Sauri. Bin Sauri dengan mas kawin, toko perhiasan dan juga gaji di kantor ini tunai. Saya terima nikahnya JJ dengan mas kawinnya, kantor ini dan toko perhiasan. Toko perhiasan mana? Aduh. Ini perhiasan emas. Yang ada toko imitasi. Imitasi. Toko pilih. Toko pep. Wah, ini ada lagi nggak yang mau ditanyain? Aku udah nggak paham banget ya dokter, karena aku juga selain wanita yang sibuk juga mengajarkan buat anak gimana caranya nanti kalau kamu punya suami ya. Dari anakku perempuan kan satu Ulfi yang mau menikah, jadi aku udah tahu nih dari dokter, nanti aku ajaran untuk anakku gimana untuk seks dan vagina yang untuk menjaga vagina yang sehat biar suami tidak selingkuh, biar suami tidak males. Itu aku tahu banget semua dari dokter. Makasih banget nih udah datang, aku udah diundang diundang juga sih tadi jalan ke Kedai Pinter aja Po Eli katanya. Oh ternyata di Kedai Pinter ini banyak terima pelajaran untuk ilmu. Telepon. Bunyi Telepon. Pacar saya yang tadi saya putusin telepon lagi. Angkat ya. Angkat. Halo. Kenapa? Hah? Oh, biasa cewek gitu awal-awal gitu emang. Kan? Gue tahu nih pasti yang udah aku transfer gitu nih maksudnya. Oh
kalau masalah duit aku bisa cari sendiri. Oh bisa. Aku bilang kasih sayang dia minta balikan lagi. Oh. Jadi aku nggak cukupin kamu. Aku nggak ngasih kamu duit. Ya udah, sekarang saya pulang dulu, Dok ya. Dia mau ngajak makan, Dok. Nah berarti nggak jadi dong yang tadi. Ya. Tapi saya terima bunga kamu. Bunganya diterima, jadiannya balik lagi sama orang. Terima. Dadah sayang apa? Kalau ntar dia bohong, saya baru balik ke kamu ya. Berarti gue, cadangan dong. Lelaki cadangan. Cadangan dong, nggak apa-apa. Lagi cadangan. Udah, Po. Dadah, makasih banyak ya. Saya Dok, mau ya. ke praktek lagi. Oh iya praktek lagi. Banyak pasien dia. Udah, Po. Hati-hati ya. Foto berdua. 1, 2, 3. Oke. Dia mah gak serius fotonya. Iya. Foto yang bener, bener foto lu. Iya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Po Eli segigi. Kemarin gua sama Arafa, yang masih muda kinyis-kinyis. Ini sama Po Eli nih, yang harus bisa ngimbangin nih. Ya umur gue juga udah 38 sih, sebenarnya udah gak terlalu jauh sama dia. Cocok lah, berarti deal ya. Voting, Arafa apa Po Eli? Oji sama sih lu. Arafa apa Po Eli? Apalagi. Udah, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di sharein video ini sebanyak-banyaknya. Karena ada ilmu yang penting untuk kita semua, baik itu kalangan atas, menengah, maupun bawah. Jangan lupa, selalu di Kedai Pinter, Pinusiter Edukasi.